Patrick Kluivert tampaknya tidak akan melakukan perubahan besar dalam skuad timnas Indonesia yang sebelumnya dibangun oleh Sintayong. Hal ini diungkapkan oleh Pieter Huistra, pelatih asal Belanda yang kini menukangi PSS Sleman. Menurutnya, komposisi tim saat ini sudah cukup solid dan tidak perlu dirombak secara drastis. Ia meyakini bahwa Kluivert kemungkinan besar akan tetap mempertahankan gaya permainan yang sudah diterapkan, sambil melakukan penyesuaian kecil sesuai dengan filosofi kepelatihannya. Keputusan untuk tidak melakukan perubahan besar tentu cukup masuk akal, mengingat timnas Indonesia saat ini tengah mengalami perkembangan pesat di bawah arahan Sintayong. Banyak pemain muda yang mulai menunjukkan performa gemilang, dan pondasi tim sudah terbentuk dengan cukup baik. Jika Kluivert datang dan langsung mengubah banyak hal, ada risiko kestabilan tim justru terganggu. Oleh karena itu, mempertahankan sebagian besar sistem yang sudah ada sambil memberikan sentuhan baru mungkin menjadi pendekatan terbaik bagi pelatih asal Belanda tersebut. Meski begitu, bukan berarti tidak ada perubahan sama sekali. Setiap pelatih tentu memiliki pendekatan dan strategi berbeda dalam menangani tim. Kluivert mungkin akan menambahkan beberapa pemain yang sesuai dengan skemanya atau mengubah sedikit gaya bermain agar lebih sesuai dengan visi taktiknya. Namun selama inti tim tetap dipertahankan, transisi kepelatihan ini seharusnya bisa berjalan lebih mulus tanpa menghambat perkembangan timnas Indonesia. Penampilan gemilang Oleh Romeni bersama Oxford United mendapat pujian tinggi dari sang pelatih Gary Rowett. Dalam laga melawan Coventry, Romeni tampil impresif dengan pergerakan cerdas dan kontribusi nyata bagi tim. Beberapa kali, ia berhasil menciptakan ancaman berbahaya di lini depan dan memaksa kiper lawan melakukan penyelamatan gemilang. Menurut Rowett, pemain timnas Indonesia itu memiliki visi bermain yang luar biasa dan mampu menghubungkan permainan dengan baik, menjadikannya aset berharga bagi tim. Tak hanya memuji performanya, Rowett juga memberikan saran menarik terkait posisi Romeni di lapangan. Meski selama ini dikenal sebagai striker, sang pelatih melihat potensi besar jika Romeni dimainkan sebagai gelandang serang. Menurutnya, kemampuan Romeni dalam membuka ruang dan membangun serangan sangat cocok untuk peran tersebut. Dengan Mark Harris sebagai ujung tombak, Romeni bisa lebih leluasa bergerak dan memberikan kontribusi maksimal dalam skema permainan tim. Rekomendasi ini tentu menarik, mengingat Romeni memang memiliki gaya bermain yang fleksibel. Selain naluri mencetak gol, ia juga punya kemampuan distribusi bola yang baik serta kecepatan dalam mencari ruang kosong. Jika benar-benar dimainkan sebagai gelandang serang, bukan tidak mungkin ia akan berkembang lebih jauh dan menjadi pemain kunci bagi Oxford United. Apalagi, peran ini juga bisa memberinya pengalaman baru yang mungkin berguna saat kembali memperkuat timnas Indonesia. Dengan pujian dan kepercayaan yang diberikan Rowett, Romeni kini punya peluang besar untuk membuktikan kemampuannya di posisi baru. Jika ia mampu beradaptasi dengan cepat dan tampil konsisten, bukan hanya Oxford United yang akan diuntungkan, tetapi juga timnas Indonesia yang bisa memiliki pemain dengan peran lebih beragam. Max Hilger kini tengah dikaitkan dengan kepindahan ke Valencia. Rumor ini mencuat setelah salah satu bek andalan Valencia Christian Mosquera dikabarkan masuk dalam radar Juventus. Jika Mosquera benar-benar hengkang, Valencia tentu harus mencari pengganti yang sepadan untuk mengisi lini pertahanan mereka. Situasi ini bisa menjadi peluang besar bagi Hilger untuk memulai petualangan baru di La Liga Spanyol. Menurut laporan dari Football Transfers, Hilger memiliki gaya bermain yang sangat mirip dengan Mosquera. Data dari Sky Sports menunjukkan bahwa pemain berusia 23 tahun tersebut memiliki kemiripan hingga 100% dengan Mosquera. Kedua pemain dikenal sebagai kombinasi antara bek yang andal dalam membangun serangan sekaligus kuat dalam duel perebutan bola. Dengan karakteristik tersebut, Hilger dinilai sebagai pengganti yang ideal bagi Valencia jika Mosquera benar-benar angkat kaki ke Italia. Keunggulan Hilger bukan hanya soal bertahan, tetapi juga kemampuannya dalam membantu serangan dari lini belakang. Valencia sendiri membutuhkan bek yang bisa bermain dengan visi modern, mampu mendistribusikan bola dengan baik dan tetap solid saat bertahan. Jika bergabung dengan Valencia, Hilger akan mendapatkan tantangan baru dalam menghadapi striker-striker top La Liga. Bagi Hilger, kepindahan ke Spanyol bisa menjadi langkah besar dalam karirnya. Bermain di La Liga tentu akan memberikan pengalaman berharga dan membuka jalan bagi perkembangan lebih lanjut. Dengan usianya yang masih muda, peluang untuk berkembang dan menarik perhatian klub-klub besar Eropa masih terbuka lebar. Sekarang, tinggal menunggu apakah Valencia benar-benar akan merekrutnya sebagai pengganti Mosquera atau memilih opsi lain di bursa transfer mendatang.
as you fade away. Jelang laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia antara Timnas Indonesia dan Bahrain, muncul rumor yang cukup bikin heboh. Kabarnya, tim Bahrain meminta kendaraan taktis sebagai bentuk perlindungan selama bertanding di Jakarta. Permintaan ini terdengar tidak biasa dan langsung memicu berbagai spekulasi di kalangan pecinta sepak bola. Apakah ini tanda kekhawatiran Bahrain terhadap kondisi keamanan di Indonesia? Ataukah hanya kesalahpahaman belaka? Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung memberikan tanggapan yang santai terkait isu ini. Menurutnya, ia belum menerima informasi resmi mengenai permintaan tersebut dari pihak Bahrain. Erick juga menegaskan bahwa AFC sebagai regulator pertandingan sudah memiliki standar keamanan yang ketat dan profesional. Ia memastikan bahwa Indonesia sebagai tuan rumah akan tetap mengikuti regulasi yang ada, tanpa perlakuan khusus di luar prosedur yang ditetapkan. Lebih lanjut, Erick menekankan bahwa Indonesia sudah berkali-kali menjadi tuan rumah pertandingan internasional tanpa kendala berarti. Dari turnamen besar hingga laga persahabatan, semuanya berjalan lancar berkat kerja sama berbagai pihak, termasuk kepolisian dan panitia penyelenggara. Fakta ini menjadi bukti bahwa keamanan di Indonesia tidak perlu diragukan, dan tidak ada alasan bagi tim tamu untuk merasa was-was berlebihan. Dengan klarifikasi ini, spekulasi soal permintaan Bahrain pun mulai mereda. Laga antara Indonesia dan Bahrain tetap akan berjalan sesuai regulasi, tanpa ada permintaan khusus yang aneh-aneh. Situasi Rafael Struijk di Brisbane Roar semakin mengkhawatirkan. Penyerang muda timnas Indonesia itu kini sudah 6 pertandingan berturut-turut tidak mendapatkan menit bermain. Bahkan, ia perlahan mulai tersingkir dari skuad utama tim. Hal ini tentu menjadi sorotan, mengingat ekspektasi tinggi yang menyertai kepindahannya ke Liga Australia. Struijk resmi bergabung dengan Brisbane Roar pada September 2024 dengan harapan bisa berkembang di kompetisi yang lebih kompetitif. Awalnya, ia masih mendapat kesempatan bermain, meski lebih sering turun dari bangku cadangan. Namun, sejak awal 2025, situasinya berbalik drastis. Sejak 11 Januari 2025, ia hanya menjadi penghangat bangku cadangan. Lebih buruk lagi, dalam 2 laga terakhir melawan Newcastle Jets dan Melbourne Victory, namanya bahkan tidak masuk dalam daftar pemain. Menariknya, situasi ini seolah menjadi kenyataan dari peringatan yang pernah diberikan oleh Patrick Kluivert. Sebelumnya, Kluivert sempat menyarankan Struijk agar lebih selektif dalam memilih klub untuk mengembangkan karirnya. Kini, dengan menit bermain yang semakin minim, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah keputusannya bergabung dengan Brisbane Roar adalah langkah yang tepat. Jika terus seperti ini, karir Struijk di luar negeri bisa terancam mandek. Saat ini, Struijk harus segera mencari solusi agar tidak terus terpinggirkan. Opsi untuk kembali ke Eropa atau mencari klub baru di liga lain bisa menjadi pertimbangan. Yang jelas, ia butuh menit bermain agar bisa terus berkembang dan tetap menjadi andalan timnas Indonesia. Jika tidak segera keluar dari situasi ini, Struijk berisiko kehilangan performa dan kepercayaan diri yang sudah ia bangun bersama skuad Garuda. Elkan Bagot kembali menjadi sorotan setelah dikabarkan menolak panggilan timnas Indonesia untuk menghadapi Australia dan Bahrain. Bek jangkung berusia 22 tahun itu bahkan disebut menolak panggilan meski sudah diminta langsung oleh pelatih Patrick Kluivert. Rumor ini tentu mengundang pertanyaan besar di kalangan pecinta sepak bola nasional, mengingat Bagot selalu menjadi bagian penting dalam lini pertahanan Garuda. Menurut pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan alias Bung Ropan, keputusan Bagot tidak serta-merta berarti ia menolak membela timnas Indonesia. Ia menuturkan bahwa sang pemain ingin fokus terlebih dahulu bersama Blackpool FC demi mendapatkan menit bermain yang lebih stabil di Ligue 1, kasta ketiga Liga Inggris. Kluivert bahkan dikabarkan sudah menghubungi Bagot secara langsung untuk memastikan kondisi dan kesiapan sang pemain, tetapi bek kelahiran Thailand itu memilih untuk tetap berada di klubnya sementara waktu. Meski begitu, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI, Patrick Kluivert, maupun Elkan Bagot terkait alasan pasti di balik keputusannya. Namun, Blackpool FC tampaknya secara tidak langsung memberikan petunjuk terkait situasi ini. Dalam laman resminya, klub tersebut merilis jadwal pertandingan penting yang bertepatan dengan agenda FIFA Matchday. Ini mengindikasikan bahwa Bagot mungkin lebih memilih bertahan karena merasa dirinya dibutuhkan oleh tim dalam kompetisi domestik.
Keputusan Bagot ini tentu memicu pro dan kontra di kalangan supporter timnas Indonesia. Sebagian memahami bahwa ia ingin berjuang mengamankan tempatnya di klub, sementara yang lain berharap ia tetap memenuhi panggilan negara, terutama dalam laga krusial melawan Australia dan Bahrain. As you fade